Karena mereka pikir masalahnya selesai kalau mati. Apa yang dia, misalkan ada kondisi yang buruk ataupun ada masalah besar ataupun sakit hati besar, ada juga yang putus sama pacar, bunuh diri juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami Insan Mualaf. Jangan lupa like dan subscribe channel kami agar selalu menghadirkan video-video terbaru tentang mualaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Cuma patung aja dikit. Marganya Son. Son ya? Oke. Terus Son Juyong ya. Marganya Son, namanya Juyong. Setelah masuk Islam dikasih nama oleh teman-teman yang jamaah masjid. Nggak tahu nama, ini belum ada nama Islamnya. Oke. Memang nggak harus sih, cuman di situ kan bukan hanya Muslim Indonesia, Muslim nggak tahu nama ya. Sebutnya kan Hei Aki Muhammad gitu ya. Saya pakai aja itu terus. Ustadz juga setuju, jadi saya pakai nama Muhammad Son. Saya kan hampir 35 tahun ya, lahir di situ, tinggal di situ ya, 35 tahunan ya. Awalnya saya kenal Islam itu sangat buruk lah, image yang buruk selalu. Dari sejak kecil cuci otak begitu, dari media lah, apalah, belajar begitu. Jadi setelah sebelum kenal Islam sama setelah kenal Islam pandangannya beda. Saya kirain Korea itu Islam itu nggak ada. Islam itu agama yang luar negeri gitu. Pikirannya begitu awalnya. Setelah saya masuk Islam, saya baru sadar Korea juga udah lumayan banyak mualafnya. Kalau jumlahnya, kalau hitungan banyak, tambah terus masjid yang di Korea termasuk musola itu udah 200-an lebih. Ke jalan-jalan ke Indonesia itu tahun 2002. Setelah itu saya memutuskan, ayah saya kan udah lama di Indonesia, udah 25 tahun ya. Jadi saya pernah ikut ayah main-main ke tempat ayah yang ayah kerja gimana di Indonesia gitu. Waktu itu saya menarik dengan negara yang dengan intinya beda suasana lah, masih muda lagi. Jadi penasaran banget, ingin tahu Indonesia gitu. Jadi saya memutuskan mau kuliah di Indonesia gitu, di Medan, Sumatera Utara ya. Oh, Masya Allah. Jadi saya untuk kuliah di Medan setahun berapa ini ya? Setahun 6 bulan kayaknya. Pernah tinggal di Indonesia. Waktu banyak masalah yang besar gitu. Waktu balik ke Korea, waktu selama 17 tahun nggak pernah balik ke Indonesia. Baru 2 tahun yang lalu bisa bahasa Indonesia karena saat itu belajar sedikit, malah saya tambah belajar dan lancar itu di Korea. Kebetulan gitu. Terus kebetulan saya masuk di mana, kok ternyata ada orang Indonesia, jadi ngobrol, nanti lama-lama jadi kebiasaan gitu. Mualaf yang syahadat itu, masuk Islam itu, tidak ada yang satupun dengan terharu dengan ceramahnya ustadznya ataupun dengan ceramah ulama, itu nggak ada. Biasa lewatnya pasti orang asing yang muslim gitu, teman muslim ada di Korea gitu. Teman saya ulama Korea yang salah satu juga, Korea juga dulu banyak muslim. Itu bukan hal yang rahasia sebenarnya, tapi nggak boleh bahas gitu di media. Jadi sering dimasalahin, jadi jarang bahas sih. Itu bukan rahasia, itu udah sekarang udah zaman ini dicari Google aja banyak yang fakta-fakta yang dari sejarah Korea. Banyak muslim, ujung-ujungnya pas setelah perang Korea itu memang sejarahnya orang-orang Turki bantu Korea masuk Islam. Itu memang benar sih, sejarah yang umum itu Islam berkembang di Korea itu sejak habis perang dakwah kepada masyarakat Korea gitu kan. Tapi sebelumnya itu ada memang sejarahnya. Jadi orang-orang Turki juga bantu perang itu karena menganggap saudara, satu agama. Kalau zaman saya ya, lahir saya juga Kristen, saya percaya dari sejak kecil, TK, SD, SMP sampai kuliah di Medan juga saya Kristen. Sekolah juga TK juga gitu. Keluar kesadaran sendiri. Dan bukan hanya saya. Sekarang rata-rata 80% orang Korea itu ateis. Pikir
masalahnya selesai kalau mati. Misalkan ada kondisi yang Ya. buruk ataupun ada masalah besar ataupun sakit hati besar, ataupun sakit hati sama teman-teman dibully, misalkan bunuh diri, biar orang-orang tahu saya begitu sakit hati gitu, ataupun mau tunjukin saya begitu cinta dengan sama kamu, nggak bisa bayar hutang, bunuh diri, mati, ya udah selesai, pikirannya begitu. Situ ya. Kristen taat itu dari kata saya, maksud saya yang taat itu rajin gereja. Tapi itu saya keluar dari Kristen alasannya banyak yang bertanyaan. Udah umurnya 20 lebih, banyak yang bertanyaan saya, nggak masuk akal yang dengan apa yang saya belajar. Saya sering tanya, tapi untuk saya coba cari agama lain-lain. Ada percaya satu Tuhan. Intinya bagi saya itu Tuhan itu harus satu. Karena pabrik saya yang saya dulu kerja bosnya 2, kacau. Jadi memang orang-orang Korea sendiri meskipun nggak punya agama, orang itu tahu pemimpin itu harus satu. Yang intinya ketua harus satu. Kalau ketuanya 2 apa 3 itu ya. Jadi Tuhan itu harus satu. Ya udah saya cari yang benar-benar percaya Tuhan itu agama yang mana gitu. Awalnya mikir pengen tahu rahasia, apa rahasianya? Masa mati udah selesai? Apa lihat di YouTube atau apa di luar angkasa ya? Ada bintang yang paling dekat, kalau mau sampai ke sana pakai kecepatan cahaya 300 tahun katanya. Sama siapa itu? Siapa yang ngatur semua ini? Awalnya penasaran dengan rahasia-rahasia ini. Awalnya kejar itu, jawabannya saya juga sempat mikir Tuhan itu nggak ada. Kalau ada Tuhan, nggak mungkin orang jahat tetap kaya-kaya. Orang baik, dia baik, nggak ada salah apa-apa, tiba-tiba mati gitu kan banyak. Ini Tuhan nggak adil. Nggak adil. Berarti Tuhan itu nggak ada, selalu gitu. Jadi saya mikir balik, kalau ada Tuhan, semua masuk akal ceritanya. Oh iya begitu. Berarti ya udah, Tuhan ada apa nggak ada nggak tahu. Saya nggak usah mikirin sampai Tuhan itu dari mana, siapa yang membuat Tuhan, itu nggak usah. Yang penting Tuhan dulu, ada nggak gitu. Mikirin kalau ada, masuk akal semua. Berarti coba cari yang agama yang jadi saya pernah agama ini pernah. Korea kan agamanya agama yang percaya ngakui Nabi Isa juga ada. Ngakui Nabi Isa alaihissalam, dia menganggap dia Tuhan adalah Yesus Kristus. Pernah ikut juga percaya satu Tuhan katanya. 6 bulan mau masuk kayak kuliahnya mereka, kayak kalau di sini pesantrennya. Pas masuk itu, sebelum masuk itu harus ketemu Tuhan dulu. Oh, Tuhannya memang di mana? Ada di Korea katanya. Saya kenal agama Islam itu agama suka teror, kan wanita. Agama yang paling nggak adil intinya. Yang segala macam. Tapi kan saya kan seperti tadi bilang bertemanan sama orang Indonesia terus kan. Sampai pernah maksain suruh makan babi. Waktu itu saya mandor pabrik. Semua makan, ada yang nggak makan pasti nggak. Bahkan mereka Muslim. Ya memang yang Muslim yang ada yang taat. Jadi minum, teman-teman Indonesia itu biasa suka ikut. Kalau saya tawarin nggak nolak. Tapi kan kadang ada yang nolak. Kenapa kamu nggak minum? Karena nggak boleh agama saya ini. Mana panggil? Tuhannya mana? Panggil depan saya. Isinya babi ya. Isinya babi, itu hamburger ya. Kan jelas hamburger itu di Korea itu ada hamburger ayam, tapi ada burger daging babi gitu kan, patty-nya. Saya bilang, oh ini enggak bukan babi. Itu mereka makan, makanya gitu juga pernah. Tapi alhamdulillah setelah saya syahadat udah begitu jahat. Dalam kondisi itu ada yang teman yang mungkin agak merasa tanggung jawab gitu. Ini sebagai teman saya, teman dekat saya, harus tahu ini kebenaran ini mungkin. Dia tahu sampai saya pernah mukul, sampai mau pukul juga pernah, marah-marah, teriak-teriak, maki-maki, tapi dia nggak berhenti. Terus sampaikan. Selama ini saya ketemu,
itu Muslim Indonesia itu muslimah itu kenapa pakai hijab? Nggak panas mbak, misalkan pertanyaan seperti orang-orang ateis biasa ya. Mereka jawabnya, oh itu harus pakai, muslim harus pakai, itu doang. Makanya saya nggak tahu, jadi agak merasa, oh berarti agama itu agak kepaksaan gitu, makan daging babi gitu. Bukannya oh jelasin, oh bukan hanya sekedar daging babi, alasan begini itu nggak ada. Nah karena nggak boleh, cuman itu doang. Selama 17 tahun belum saatnya ya mungkin. Tapi teman itu beda, jelasinnya luar biasa. Padahal saya malas baca, saya nggak baca sebenarnya, nggak baca. Lama-lama saya juga saya sendiri mau menyadarkan dia ya, Tuhan itu nggak ada gitu. Tapi saya taunya apa, belajarnya apa. Sejak kecil kan belajar agama sebelumnya ya. Jadi saya pakai kitab itu, debat sama dia. Ini yang kekurangan, alasan itu saya nggak baca. Itu mau jelasin itu. Tapi justru dia lebih paham daripada saya. Padahal itu agama saya yang saya 20 tahun ini. Berarti saya bukan taat, maksud saya itu saya bukan taat sebenarnya. Malah dia lebih paham dan dia jelasin Al-Quran dan kasih saran jangan pakai bahasa Korea kalau mau cari tentang info Islam, karena Korea memang semua info-info tentang Islam itu jelek. Mulai itu dia juga tunjukin beberapa, sering kirim video yang tentang Islam. Saya juga cari pakai Inggris, tulis Islam kan minimal bisa ya, meskipun nggak bisa Inggris ya. Sedikit-sedikit belajar, waktu debat sama dia. Katanya orang Islam begini-begini, ini benar nggak? Mau serang dia, jawabannya benar. Ya memang begitu Islam, karena waktu jelasin, oh sering kayak gitu. Loh, ini buktinya Nabi Muhammad, intinya Rasul kalian nggak bisa baca dan intinya ngomongnya buta huruf katanya. Ini jelas banyak orang bilang begitu. Nggak mungkin membuat agama ini, nggak mungkin. Ini buktinya, tunjukin. Dia jawab, ya memang iya, memang benar itu. Jadi ya nggak mungkin nggak bisa membaca, nggak bisa ini buta huruf katanya ya. Tapi dia membuat agama, ya itu yang kan nggak mungkin dia yang membuat. Berarti ini siapa? Aku tunjukin dalam Al-Quran ada isinya apa. Saya juga cari info. Saat itu di Korea juga pernah masuk berita Al-Quran yang paling lama 1300 lebih lah, 1300 tahun yang lebih itu dengan sama, nggak ada yang berubah sama sekali. Jadi minimal 1300 tahun yang lalu nggak tahu yang semua yang manusia yang baru-baru paham ini. Misal secara teknologi, secara sains itu yang maninya keluar dari mana. Iya ya, ini tahu dari mana ya. Waktu saya cari info Islam dan sains. Jadi sangat penting dakwah di YouTube ya. Sebenarnya yang meaning of life, yang teman saya juga dakwah, saya juga cari sendiri kebenaran. Ujung-ujungnya saya kalah debat, pokoknya ya udahlah saya ngakui agama Islam memang nggak ada lubangnya ya. Ya udah agama Islam saya ngakui. Sebelum syahadat pun saya selalu suka bilang yang kalau bagi saya kan ngakui ateis ya saat itu. Kalau bisa dikatakan agama itu hanya Islam. Islam itu saat itu saya bilang pengajarannya sempurna, nggak ada lubang. Aku sering begitu. Tapi kalau teman-teman, oh semoga dapat hidayah gini-gini. Tapi saya nggak mau. Saya orang Korea, saya nggak cocok. Apalagi mantan bermaksiat, tatunya banyak, begitu ya. Jadi saya mikir, itu agama yang orang-orang yang baik, kayak saya nggak cocok gitu. Karena udah tahu tentang Islam dan Muslim itu harus seperti apa, orang-orang beragama Islam itu harus seperti apa. Udah setelah tahu itu, nggak mungkin saya jadi
Muslim, oh bagi saya nggak masuk. Ada undangan saat itu masih belajar sama teman-teman. Bukan karena mau masuk Islam enggak, cuman oh sangat tertarik gitu. Habis itu ada undangan di Korea, Ustadz Effendi pas dia isi ceramah tentang ibu ya, banyak orang nangis apa. Saya nggak masuk sama sekali. Teman saya kasih mikrofon, boleh tanya gitu. Saya tanya, saya sebenarnya tertarik dengan agama Islam, tapi nggak berani karena banyak tato ini. Bisa, boleh nggak orang seperti saya juga masuk Islam gitu? Nggak boleh. Itu ya ini. Saya juga bantah maksiat, intinya. Saya juga punya masa lalu. Tapi kalau masuk Islam, dosa-dosa itu kembali ke nol, ampuni semua. Kamu seperti baik gitu ya. Tapi bukan karena itu. Kalau memang saat itu pikirannya begitu, nanti pas sebelum mati ya, benar nggak ini? Saya cocok nggak? Tapi kalau ragu jangan gitu. Saya jawab, nggak, bukan ragu. Saya yakin agama Islam itu paling benar. Cuman saya takutnya saya nggak cocok. Nggak masalah. Waktu suruh maju ke depan, saya syahadat. Setelah syahadat, bukannya bahagia, bukannya kata kalau teman-teman saya bahagia banget, puluh gitu. Bukan bahagia, saya jujur ya, pas syahadat itu saya takut. Takutnya luar biasa. Jadi langsung yang anting yang di kuping itu dilepas, semua dilepas. Saya takut, merasa langsung dihukum selama ini ngapain gitu. Baru umur 36 kamu baru kembali kepada saya. Takut. Waktu belajar sholat, pas sholat sujud, wah padahal nggak tahu apa-apa ya, cuma tahu gerakannya aja ya, baca apa nggak tahu. Tapi dalam pikiran saya itu ya pasti bahasa Korea. Dalam pikiran itu aku takut banget. Aduh, ini gimana ya, gimana cara biar Tuhan nggak marah. Pun saya dengar dosa-dosamu ampuni semua, itu masih bagi saya itu karena belum belajar kan, baru ini ya. Jadi yang intinya saya belajar saat itu sama teman-teman jamaah masjid juga bantu. Apa yang Allah nggak boleh, intinya saya nggak. Kalau nggak boleh ya nggak, intinya apa yang saya mampu intinya jalani dulu. Saya tadi seperti teman saya cerita, nggak tahu saya itu. Intinya kalau minta maaf, minta ampun, taubat itu dengan sujud gitu. Tahunya begitu. Makanya malam juga Sering sujud. Masya Allah. Padahal nggak tahu hukumnya seperti apa. Intinya sujud aja. Masya Allah. Pas sujud merasa saya sebenarnya malas. Apalagi musim dingin Korea ya, wudhu ya. Kalau saat wudhu, yang males banget, kupingnya mau putus. Mau sholat, males, kok harus tahu kewajiban harus sholat 5 waktu. Kok gini ya, kok lepet banget ya kalau ini. Tapi kalau pas udah sujud, wah udah itu, udah hatinya udah kayak merasa benar-benar kembali kepada Allah. Jadi saya selalu maaf, saya telak kembali kepada Allah. Dan saya tahu saya nggak ada hubungannya dengan Indonesia. Saya nggak ada hubungannya sebenarnya. Tapi terus di Korea, saya tinggal di Korea, terus ketemu teman-teman Indonesia, masih ingat bahasa sampai saya masuk Islam. Berarti ini semua rencananya Allah. Pasti saya ada tugasnya. Tugas saya apa? Mualaf, sebagai mualaf, telat kembali kepada Allah, pasti ada tugasnya. Jadi apa yang Allah inginkan, saya mau memenuhi biar Allah ridho gitu. Masya Allah. Jadi saya kejar itu aja. Selama ini kejar itu terus sampai ya memang salah sih, sampai apa nggak mikirin kehidupan saya. Saya harus punya rumah, harus minimal bisa makan. Itu juga nggak dipikirin. Kepikiran. Masya Allah. Jadi saya yakinnya pasti
Allah membantu saya, maksudnya Allah yang tunjukin, dan selain Allah yang penting saya ikut. Tapi kalau sekarang saya paham itu sebenarnya itu juga nggak Agak iya kurang tepat ya. kalau udah nikah harus nafkahin keluarga juga itu kewajiban, juga bukan hanya semangat tawa juga. Ya nggak, kalau nggak belajar nggak punya ilmu, yang selalu gitu-gitu aja ya. Jadi memang fokus belajar dan fokus cari rezeki lah, jemput rezeki lah, apa yang di ini. Jadi fokus mandiri, fokus kerja, Masya Allah. Masya sama Allah. tetap maunya dakwah sih, mau dakwah banyak biar orang nggak ketinggalan, biar sama-sama kita masuk surga. Itu kalau itu saya mungkin terlalu sok suci ya, bukan begitu. Saya itu orangnya ayo kita sama-sama masuk surga. Daripada itu saya ajak teman-teman itu biar tahu yang kebenaran sama yang Islam sesungguhnya itu seperti apa, biar teman-teman itu menikmati itu. Yang itu yang saya harapkan. Sifatnya seperti itulah. Kalau saya tahu ini HP-nya Realme, tapi banyak orang tahu ini HP-nya Samsung misalkan. Kan saya harus ingin kasih tahu. Kasih tahu itu bukan ini sebenarnya ini HP-nya Realme ini gitu ya. Kalau orang tahu, oh ternyata iya benar itu Realme, kan saya senang. Ya seperti itulah. Mas. Teman-teman Korea juga orang gila. Banyak agama kenapa harus Islam gitu. Awalnya saya khawatir, mau apalagi awal-awal masuk Islam, mau semangat kan. Saya ingin jelasin agama Islam itu paling ini. Benar itu. Tapi kata Ustadz itu nggak bisa langsung begitu. Karena itu masalah keyakinan. Mereka yakin Tuhan nggak ada, namun tiba-tiba ini yang paling benar kata saya. Bagi mereka ini kata saya yang paling benar, itu doang katanya. Yang udah tuh belajar dulu. Kalau teman, masalah teman atau apa, kamu nggak usah khawatir. Allah akan kembalikan yang lebih baik. Ustadz yang bilang begitu kan. Ya udah saya percaya, saya tinggalin mereka. Teman dekat 5 orang yang dari SD dekat itu, padahal dekat sampai dewasa pun dekat banget, saya tinggalin. Wah, habis itu dapat jamaah masjid, tumbuhan semua ya. Masya Allah. Bahkan nggak khawatir. Kalau sama teman kan khawatir, kadang harus saya yang bayar. Kalau jamaah ini, aku senangnya. Kalau saya lapor, bukan hanya satu orang teman yang peduli, ini satu jamaah masjid peduli kan. Mau makanlah atau masakinlah ataupun ya gitu. Jadi semakin saya langsung di saksi sendiri ya. Cara olahnya itu gimana? Jadi kerja juga saya banyak makan riba ya. Mobilnya 3 dulu. Mobil paling mewah Korea. Oke, tapi riba semua. Mercy, ya kredit. Semua. Mercy yang paling mahal. Oke. 2M lah. Ini mobil Korea juga harganya 2M itu. Karena gaji saya lumayan gede, itu dia kredit. Di pabrik juga setiap hari ajak, apalagi saya mandor dekat sama bosnya. Setiap hari ajak minum, memang itu kebiasaan makan bareng, minum bareng ya. Tiba-tiba saya enggak. Itu kadang hilang, sholat. Marah. Kamu ujung-ujungnya tahu, kamu masuk Islam ya? Iya. Mulai situ agak mau apa ya? Padahal nggak pernah saya mengganggu kerja saya, tapi mereka cari alasan. Setelah masuk Islam, kamu intinya kerjaannya nggak beres lah, berantakan lah. Ustadz juga bilang saat itu, teman-teman juga intinya satu pendapat, rezeki itu dari Allah. Jangan takut. Nggak usah harus ikut-ikut. Nggak minum, nggak makan karena isinya babi semua. Kalau saya di situ diam, itu malah membuat lebih sebel mereka. Baru masuk Islam, kan sok-sok aja kamu. Biasa aja, jangan kayak gitu. Memang kenapa Muslim memang kita sama-sama manusia, nggak apa-apa gitu. Tapi kan takut saya, makanya saya nggak makan, nggak minum gitu.
Jadi semakin lama bagi mata mereka itu saya jelek. Jelek ya. Tinggalin katanya. Nggak apa-apa. Rezeki itu dari Allah. Kalau kamu yakin, tinggalin. Ya udah malas kerja daripada capek-capek kerja. Ya udah saya tinggalin. Saya boleh tinggal di masjid itu boleh kata teman-teman. Habis itu setelah itu saya tinggal di masjid. Oh, masya Allah. Tapi sampai sekarang kan saya hidup baik-baik. Masya Allah. Rezeki dari Allah ya. Nasib saya ya berubah secara total berubah. Di masjid mau nggak mau harus bangun subuh. Tepat waktu sholatnya. Karena ada jamaah. Apa yang dilarang pasti enggak. Apa yang mereka belajar ikut belajar. Meskipun nggak paham, intinya ikut gerakan mereka. Orang muslim itu adabnya seperti apa, cara minum, cara makan, cara ngobrol, cara keluar masuk, intinya segala macam. Banyak aturan. Tanpa ada yang Islam harus begini-begini itu enggak. Saya belajar sama jamaah masjid, belajar sedikit by sedikit. Itu lama-lama kalau masalah yang baburi apa itu udah clear, nggak dipikirin di belajar agama gitu. Nah, Mungkin lumayan lah bisa bayar yang hutang ini, habis itu jual ini bisa bayar hutang ini, tapi enggak, intinya udah semua nggak pernah pakai mobil yang satu. Itu juga, itu kalau mobil itu mobil Korea yang satu lagi bisa isi 15 orang. Itu bukan kredit, itu saya pakai uang sendiri kan. Itu saya bawa ke masjid. Yang teman saya itu beliau yang bikin stiker ya, tempel stiker Shirathul Mustaqim, jalan yang lurus. Islam Korea Ansan Islamic Center. Habis itu nama masjid Shirathul Mustaqim gitu ya, ditempel. Oh, saya bangga banget. Masya Allah. Itu mobil masjid, mobil pribadi saya. Saya antarin kebutuhan masjid apa, jemput ustadz, antarin teman-teman yang keperluan itu saya bisa bantu gitu loh. Karena saat itu juga kerjanya mah selesai kerja kadang naik Mercy ya, keluar cari apa, cari ya sesuatu, nggak jelas, minum. Saya ya, kalau orang lain nggak tahu. Kalau saya setelah masuk Islam langsung dikasih sama orang-orang hadiah gamis, peci gitu ya. Masya Allah. Jadi saya meskipun di Korea punya minoritas, apalagi punya Islamofobia ya, tapi pakaian saya tetap gamis peci. Masya Allah. Biar supaya saya juga bisa jaga. Kan orang tahu itu pakaian orang Islam, Muslim ya. Nggak mungkin saya omong kasar di jalan rokok lah, apa buang sampah sembarangan itu. Nah jadi itu, dan selama hidup di Korea setelah Muslim ya, nggak pernah ada kesulitan. Kalau masalah beribadah, paling kesulitan saya belum tahu cara bacaannya ataupun cara gerakannya. Itu yang awal-awal aja. Setelah itu mau sholat, kalau mau sholat ya bisa dimanapun. Jaga makanan ya bisa, karena alhamdulillah Korea juga udah banyak restoran halal dan Masya Allah. mulai pun banyak. Kalau mau bahan apapun halal banyak. Kalau keluar cari, nggak usah harus cari-cari, banyak sekarang udah banyak. Masya Allah. Kan namanya meskipun minoritas, mereka kan tahu target yang paling, pasar yang paling besar di dunia itu adalah Muslim. Misalkan makanan juga, yang makanan yang nggak halal nggak bisa makan semua orang, tapi makanan halal semua orang bisa makan. Jadi memang Korea juga negaranya maju, apalagi sombong dikit, negara orang-orangnya cerdas ya. Jadi mereka halal bisnis itu sangat penting. Masjid juga udah banyak. Kalau mau sholat ya dimanapun bisa. Kalau memang saat lagi jalan nggak ada masjid, sama teman-teman di masuk ke mall di bawah rantai ataupun itu bisa ya. Jadi kalau masalah itu nggak ada kesulitan tentang masalah beribadah, karena yang bantu itu kalau saya salah ingatin,
saya itu kesulitan itu setelah masuk Islam. Islam indah dan Islam damai, pokoknya. Tapi setelah masuk Islam, wah banyak yang apa ya? Gimana, beda pendapat ya? Iya, banyak pendapat yang mungkin antum baru. Hyung jangan belajar sama itu. Oh, gitu. Kalau Hyung jangan belajar sama itu. Hyung jangan ketemu Ustadz itu. Gitu ya. Itu yang membuat saya agak Pusing gitu ya. itu kok begini ya. Nanti ternyata ini juga agak kekurangannya ternyata. Awalnya mikir begitu. Jadi bingung harus saya gimana. Selalu minta sama teman juga, tolong bantu saya biar nggak salah jalan. Waktu cari kebenaran dan sampai ujung-ujungnya terbang sampai sini. Karena itu yang rekomendasikan saya ke terbang Indonesia itu ulama-ulama Korea sama ulama-ulama Indonesia. Masya Allah. Karena Muslim yang paling banyak di muka bumi ini, ulama dari Indonesia itu belum ada. Yang awalnya rencananya begitu. Sampai begitu, sekarang oh ternyata ini bukan salah atau kekurangannya agama ini, bukan masalahnya Islam ini. Memang karena citra manusia memang begitu. Oknumnya aja ya. Iya. Untuk sampai sekarang masih tetap cari kebenaran, masih tetap maunya Belajar gitu. belajar, tetap belajar. Enggak langsung seperti kayak dulu. Oh ternyata ini buruk ya. Oh ternyata ini yang paling benar ya. Oh ternyata ini yang paling bagus ya. Itu sekarang enggak. Alhamdulillah.